campur aduk kok. Senang, sedih, tapi kebanyakannya sedih. Nggak boleh sombong, dalam hati aku itu nggak boleh sombong. Karena memang merintis ini sakit banget. Dia langsung bilang, mau kamu masuk TV? Ya mau kak. Siapa sih yang nggak mau gitu. Tapi aku bilang ke istri gitu, kalau kita punya rumah, aku mau bikin kolam renang nanti. Tapi alhamdulillah, aku nggak bohong, ini sumpah demi Allah, baik banget. Kalau nonton TV tuh kayak nggak seru aja karena nggak ada Kak bener. Olga. Karena dulu tuh nonton TV tuh karena pengen lihat Kak Olga. Sobat Viral, hari Senin kembali Richard Ricardo hadir kembali di juara viral banget. Ini sama halnya lagi viral bintang tamu kali ini ya, mengenang nostalgia salah satu komedian terbaik legend di Indonesia, almarhum Kak Olga Saputra. Dan sekarang nih, ini ada yang mirip banget dengan almarhum, dengan beliau ya. Langsung aja kita sapa, ada Dika Oga. Halo Koko, halo semuanya. Ya Allah. Seneng banget nyampe sini. Iya bener. Terima kasih loh. Tempatnya enak ya. Endul ya tempatnya. Ini jauh-jauh dari mana sih? Orang taunya Dika itu asli mana sih? Asli Bengkulu. Kalau orang tua Padang, di Padang Pesisir. Tapi kalau aku lahirnya di Bengkulu, Curup, Rejang Lebong. Oh gitu. Terus sempat ke Jakarta. Sempat dulu. Lama bekerja di Jakarta. Kerja apa aja di Jakarta sebelum sekarang viral? Wah banyak pokoknya. Udah dicoba semua. Dari 2011 itu aku bawa angkot. Pernah aja supir angkot? Selama 7 tahun. Wow. Terus di 2014 ada kenalan teman gitu kan, ngajak syuting figuran. Udah semua. Dari 25.000. Oke. Tapi Dika ini memang pengen jadi seorang entertainer juga? Oh pasti dong. Dan emang ngefans sama Kak Olga? Ngefans banget dari dulu. Dari masih hidup. Iya, selalu ngelihat di TV tiap hari gitu. Oh setiap hari, setiap sore. Iya. Zamannya apa? Facebooker dulu. Pokoknya tiap ada Kak Olga pasti nonton gitu kan. Pasti dong. Dan ngerasa miripnya itu dari dulu udah ngerasa mirip. Gue kok kayak mirip banget ya. Apa orang-orang yang bilang, apa gimana, apa lingkungan rumah yang bilang gitu. Tapi Dika juga ngerasa kayak emang iya ya gue mirip gitu, apa gimana? Kalau dari aku enggak sih kok, enggak. Oh, dirimu nggak ngerasa mirip? Enggak. Terus? Kalau aku ya sampai saat ini aku cuma merasa idola. Oh, mengidolakan aja. Mengidolakan. Tapi mirip banget loh ya sobat viralnya tuh. Wajahnya, duduknya, semua gesturnya tuh mirip banget. Emang jelmaannya banget almarhum Kak Olga ya. Kan di dunia ini tuh ada 7 orang yang mirip. Tapi kamu salah satu yang mirip banget gitu. Masa sih kok? Iya, wajah semua mirip banget. Aku merasa ngefans aja. Tapi coba kita lihat artikel ya. Ada 3 artikel nih tentang Dika Oga ya. Kita bacakan artikel yang pertama. Dika Oga penjual makanan ringan yang bikin netizen teringat almarhum Olga Saputra ya. Baju mirip, semua mirip, bando mirip, semua mirip banget ya. Lalu kita run through ya. Ada lagi artikel berikutnya. Dika Oga hadirkan tawa dan rindu akan Olga Saputra. Nanti kita bahas ya. Bener juga sih, banyak yang kangen kan. Yang ketiga, debut trio lebay besutan Mak Vera berbagi panggung dengan Charlie Van Houten. Oh ini juga aku tahu nih, event ini kemarin di Bandung kalau nggak salah ya. Iya di Bandung. Nanti kita bahas satu persatu ya. Siap. Tadi kan ada artikel katanya Dika pernah jual makanan. Tadi kan supir angkot, figuran, jual makanan. Jual apa tuh, makanan apa? Kalau sekarang, kalau kata kampungnya itu ayam penyet. Oh masih? Oh di kampung masih? Ayam geprek, ya. Oke. Terus ada menu lagi, model namanya. Oh ya, itu ciri khas. Ya. Kayak pempek gitu. Jadi masih jalan kalau usaha makanan. Alhamdulillah sampai saat sekarang masih. Nah tadi artikel kedua kan rindu akan sosok almarhum Olga Saputra. Memang bener sih banyak yang merasakan kayak kembali gitu auranya gitu. Ada Kak Olga lagi nih, ada Kak Olga lagi gitu. Kan pasti banyak yang happy nih kan kalau yang fansnya Kak Olga kan. Tapi pastinya juga kan banyak haters juga yang mungkin netizen yang masa sih. Nah komentar-komentar netizen menurut Dika gimana menanggapinya? Kalau aku sih ya sebenarnya banyak juga yang menghujat,
menghina, tapi di balik itu ada juga yang support dari awal. Ya pokoknya 11-11 lah gitu kok. Ya aku berpikir gini aja sih. Yang pertama, aku kan nggak merugikan almarhum, baik pun keluarganya. Karena aku pikir ya kontenku kan positif, nggak ada kok isinya aku menjatuhkan gitu. Aku cuma sebatas parodi. Itu memang buat hiburan buat aku sendiri. Oh gitu ya, kok. impersonate ya. Tapi udah ketemu dengan keluarga almarhum? Oh alhamdulillah udah. Tanggapannya gimana? Kayak bapak, ibunya almarhum? Kalau bapak, aku kan udah 2 kali itu ketemu. Setiap aku datang nih, anak saya katanya. Pak Nur Rahman ya. Halo Pak. Pak Nur Rahman. Jadi bapak pas ketemu sedih nggak kayak, mirip banget anak gue gitu? Apa gimana? Nangis nggak beliau? Sedih dia. Malah dia bilang begini loh, Dika, semoga rezeki kamu sama kayak almarhum ya. Tapi umur kamu panjang. Amin. Kata dia, bantu keluarga. Iya, itu loh kata si bapak. Kata bapak ya. Kata bapak. Itu udah 2 kali ketemu bapak. Udah 2 kali ketemu bapak. Jadi sekarang punya keluarga baru ya, punya bapak angkat juga ya, punya ibu angkat, punya keluarga baru ya. Ya betul kok. Tadi yang ketiga itu kan ada bikin acara tuh trio trio lebay ya. Trio lebay. Siapa aja trio lebay itu? Di situ ada Ray Saparo, Dion Putra, terus aku. Nah itu dibikin sama Mak Vera trio lebay. Iya, nah betul. ini kan kalau ngomongin Mak Vera memang identik dengan Kak Olga. Ngomongin Kak Olga identik dengan Mak Vera. Karena 2 orang ini tuh nggak bisa dipisahkan. 2 orang ini tuh saling menyatu, saling simbiosis mutualisme. Kesuksesan mereka berdua tuh energinya menyatu banget gitu kan. Olga Mak Vera, Olga Mak Vera. Itu nggak bisa dipisahkan. Nah tiba-tiba kok Dika sama Mak Vera gitu. Siapa yang mengontak duluan atau yang menemukannya? Apa Mak Vera langsung approach ke Dika atau Dika, Ma ini aku mirip Kak Olga gitu. Siapa? Nah kalau dari awal, aku kan bulan 5 tuh bikin konten 2025. Nah jadi memang sebelum aku ketemu sama Mak tuh banyak yang DM. Katanya coba lu temuin Mak Vera. Ini TikToknya coba. Kalau aku nggak berani kok. Oh jadi kamu nggak mau hubungi Mak Vera? Nggak mau. Karena ya kita kan nggak tahu nih. Siapa tahu misalnya aku DM Mak, aku rasa-rasa gitu kan, sok-sokan mirip. Kita kan nggak tahu apakah beliau nerima. Takutnya responnya emak. Responnya gimana kan? Aku nggak mau. Jadi aku cukup mantau kok. Jadi ketika Mak live, aku cuma lihat dari luar gitu. Nggak aku klik masuk, nggak takut. Aku lihat. Jadi dalam hati, kapan ya bisa ketemu sama Mak gitu. Karena momennya kan pas nih. Bukan masalah aku merasa mirip, nggak, momennya gitu. Tapi Dika tahu kok kalau Mak Vera itu adalah manajernya Kak Olga dulu. Udah tahu dari dulu ya. Dari 2011. Jadi takut-takut nih hubungin emak. Iya, tapi akhirnya jodoh bertemunya di momen apa sama Mak Vera? Di saat aku live. Oke, Mak Vera masuk. Mak Vera masuk nge-give, aku kaget. Pertama aku tuh nggak nge sama sekali. Aku bilang, makasih Kak, kataku gitu. Terus aku lihat kan ujungnya Zanobia. Ini Mak bukan sih, kataku gitu. Takutnya peres, takutnya orang lain. Kan banyak tuh akun kayak gitu. Fake account gitu ya. Iya benar. Akhirnya benar itu Mak Vera. nge-give lagi. Nah yang bikin aku percaya itu, coba Nak kamu nyanyi, kata dia. Lagu apa Kak? Masih tuh Kakak. Lagu Olga lah. Wih, Mak Vera beneran. Langsung aku lari nih. Manggil istri. Ada Mak Vera, kataku. Bener ya? Iya. Langsung. Jadi lebih memastiin aku ini suruh naik. Mak naik dong Mak. Ngeri-ngeri tadi kan, mau gak sih naik gitu. Pas Mak naik, buset beneran. Ternyata ini Mak Beneran, Vera Mak, ya. iya. Karena kan tidak bisa dipungkiri dulu sosok almarhum itu di balik sosok artis besar, komedian besar tuh ada orang sukses di belakangnya yang turut andil menyukseskan si public figure tersebut, yaitu kalau di Kak Olga kan Mak Vera kan yang ibaratnya tuh yang bener-bener apa namanya memperjuangkan, berjuang bareng dan juga mensupport dengan sepenuh hati Kak Olga. Jadi ibaratnya Kak Olga itu kan dulu dikenalnya memang di tangan dinginnya Mak Vera gitu. Iya, betul. Pas kamu tahu ada Mak Vera di room kamu kayak deg-degan atau udah feeling, gue bakal jadi kayak Olga gak sih entar gitu atau bagaimana? Oh enggak, malah aku ngeri. Ngeri, kenapa ngeri? Takutnya, aku berpikir begini loh, pas Mak Vera naik itu,
kamu itu nggak mirip gitu. Takutnya Aku gitu. takutnya Jadi begitu. kamu udah berpikir takutnya dulu ya? Iya, benar. Takutnya dulu. Tapi bagus. Kalau ada rasa takut berarti kan ada rasa tahu diri gitu Tahu ya? diri ya, benar kok. Tapi Mak Vera sambutnya positif. Alhamdulillah, pas emak naik langsung dia bilang, semangat ya Dika, jangan dengarkan kata orang. Nah di situ aku lebih semangat lagi bikin konten. Pasti lebih semangat lagi ketika Mak Vera udah bilang gini, anak emak gitu. Iya. Itu ciri khasnya emak kan, anak emak gitu. Iya itu aku girang banget tuh. Merinding gak pasti bilang anak emak gitu? Bukan merinding lagi, berdiri semua nih bulu roma. Nah kita lihat videonya ya. Kita lihat ini ada satu video mengenai Dika. Nih kita lihat ya, cekidot. Dia bisa apa, semuanya dia bisa gitu kan, maksudnya emak bilang punya talenta bagus. Akhirnya ada di sini ya. Iya. Mak Vera dan juga Dika Oga harus mengucapkan terima kasih. Dika Oga, tapi memang merasa mirip nggak sama almarhum? Kalau pertama enggak sih Kak, karena sosok almarhum kan bagi aku dia itu terhebat nomor 1. Justru itu aku ngeri kalau merasa dimiripin. Ngeri Lah. Jadi ada pressure, ada tekanan dong Gus. Betul banget Kak, iya. Melihat dia itu, pertama yang aku lihat adalah sosok laki-laki tangguh buat keluarganya. Dia penjual pecel ayam depan rumah. Dia punya bakat bagus, semuanya bagus. Jadi Mak lihat, Mak tersentuh dari situ. Mak mau angkat derajat dia, mungkin dengan caranya. Mak bilang tidak akan bisa tergantikan Olga sama siapapun. Betul. Di hati kita, karena dia orang hebat. Olga itu orang hebat. Sampai kapanpun di hati Mak tidak akan tergantikan. Tapi apapun yang terjadi sama Dika, apapun yang sekarang Dika jalanin itu untuk mencari nafkah dan rezeki buat keluarga. Mak support itu. Nah itu video Dika sama Mak Vera di pagi-pagi ambiar ya. Iya kok. Nah akhirnya kan kamu kan dari seorang istilahnya konten kreator ya, bikin konten di sosial media, masuk TV. Iya wes. Terus pasti kan seneng tuh keluarga, teman-teman. Akhirnya ada nih yang ngangkat derajatnya Dika nih ternyata nih. Amin. Terus di tangan orang yang tepat gitu kan. Terus sekarang kan banyak pekerjaan alhamdulillah ya. Alhamdulillah rezekinya kebuka semua. Berarti Dika juga termasuk yang ibaratnya tuh connect tuh, match tuh sama Mak Vera tuh. Insya Allah mudah-mudahan sampai kapanpun tetap Gitu. bekerja sama. Nah kalau sekarang kamu Mak Vera masih takut-takut atau segan-segan nggak? Enggak lagi. Udah enggak? Iya. Udah. Kalau awal ketemu sih iya ngeri kan. Karena kita kan sebagai manusia kan harus membaca dulu. Ini sifat emak gimana. Takutnya nanti kan kita sok-sok dekat gitu kan. Oke lah kalau orang seneng, kalau nggak seneng nanti kan kita kan gak enak. Aku begitu orangnya. Tapi sekarang udah deket. Kalau sekarang udah kayak emak sendiri lah. Udah kayak gitu. ibu sendiri ya. Nggak kayak orang lain. Karena di Jakarta sekarang kan lagi berjuang sama Mak Vera kan. Iya. Semoga juga pintu rezekinya terbuka terus ya Dika ya. Amin ya Allah, amin amin. Jadi Dika tuh namanya aslinya adalah siapa? Dika. Nama asli Andi Aprianto. Andi Aprianto. Tapi sekarang dibikin jadi namanya Dika Oga. Tapi kan kalau Dika Oga Dika yang bikin kan sendiri. Dika Oga tuh sendiri. kamu yang bikin. Sendiri kok. Jadi diplesetin nggak ada Olganya tapi Ogah aja gitu ya. Ogah aja gitu. Gitu. Tapi banyak yang nggak tahu nih sobat viral kalau Dika ini sudah menikah, punya anak 2, iya kan gitu. Istri gimana tanggapannya sama anak-anak? Sekarang panggilnya apa? Anak-anak papa, bapak, Ayah. Ayah udah sering masuk TV, udah jadi artis nih ceritanya gitu. Amin ya Allah, seneng banget. Gimana tuh mereka? Oh yang pastinya campur aduk kok. Senang, sedih, tapi kebanyakannya sedih. Kenapa sedih? Oh karena udah berkaca-kaca. Tuh kan mancing lagi aku. Kenapa sedih? Aku gampang nangis loh. Iya orangnya. kenapa kalau ngomongin keluarga? Karena apa Dika berangkat dari bawah gitu, berjuang buat keluarga, buat orang tua gitu. Apa gimana? Atau memang sekarang ngerasain kayak dapat berkah dari Allah nih luar biasa. Aku gampang gitu. nangis kok. Nggak apa-apa cerita. Ini aja aku udah ngeliat kamu berkaca-kaca, aku jadi berkaca-kaca pengen nangis. Udah mau keluar nih sumpah. Aku Kenapa? nggak bikin-bikin loh nangis. Iya kenapa kalau ngomongin keluarga sedih kenapa? Oke Bismillah jangan nangis ya. Jangan nangis. Kuat, Oke kuat, serius. kuat. Ya pertama sedih banget. Sedih banget tuh dari 2011 merantau sampai ikut figuran dibayar awal 25.000.
itu aku masih punya anak satu itu. Itu kita senangnya bukan main. Karena kita alhamdulillah dari dulu punya sifat bersyukur. Nah, jadi aku bilang, aku dapat syuting gitu. Tapi aku nggak tahu itu apakah figuran dapat dialog. Intinya aku syuting. Dengar kata syuting udah seneng ya. Dengar kata syuting, apalagi saya sebagai orang kampung. Jadi ibarat katanya norak gitu kan. Aku ikut. Nah, sampai di titik sedihnya itu aku sampai tidur di halte busway kok. Perjuangannya sebegitunya ya. Itu selesai syuting kan jam 1. Busway nggak ada lagi kan. Akhirnya itu aku cari kardus tuh buat tidur. Karena nggak mungkin pulang. Aku lihat ongkos Grab juga sekitar mau 200. Sedangkan budget waktu itu dapat 1 scene ya dialog cuma 80.000 kalau nggak salah itu. Tapi udah happy banget itu ya. Oh, seneng banget. Aku nggak ada mengeluh sedikit pun, nggak ada. Tuhan saksinya. Akhirnya aku tidur lah. Itu cerita sedihnya gitu kan. Sering di stasiun dihina orang, bahkan masih saudara pun pernah menghina gitu. Ya pokoknya hinaan itu aku udah puas banget. Menguatkan mental lah itu ya. Menguatkan mental. Tapi aku nggak pernah mundur. Sampai akhirnya di titik dimana kamu viral gitu. Apa tanggapan mereka? Dan kamu membuktikan gue bisa nih gitu. Dan gue dibukakan jalan nih, rezekinya ada, pintunya dibuka nih buat Dika gitu. Tanggapan orang-orang yang dulu menghina termasuk saudara tuh gimana? Sekarang ngeliat Dika udah viral, udah masuk TV, udah kemana-mana, ke acara-acara di sosmed udah terkenal juga, gimana? Sebenarnya ya banyak juga yang dulunya menghina terus wah sukses juga kamu ya gitu. Jadi baik sekarang. Baik, tapi kalau aku memang dari dulu aku orangnya nggak pendendam. Tapi tetap ini menghina aku baikin gitu. Karena kan udah bosan gitu ya, sengsara. Jadi nggak boleh sombong dalam hati aku gitu, nggak boleh sombong. Karena memang merintis ini sakit banget. Jangan sampai mereka disakitin juga gitu. Pencapaiannya udah parodiin Kak Olga, apa yang udah didapat sekarang? Rumah. Udah dapat rumah. Iya, Masya alhamdulillah Allah. di kampung. Itu hadiah terbesar dong buat anak istri. Iya, girang banget kok. Alhamdulillah. Mereka happy banget. Happy banget. Dari dulu mimpi gitu kan. Biar bisa dapat rumah nggak pernah tercapai. Alhamdulillah di detik ini sekejap mata langsung diberi sama Allah. Kalau Allah mau kasih langsung kasih. Bener kok ya. Gitu. Susah loh. Buah dari kesabaran. Aku juga jadi terharu. Iya, sedih banget aku tahan-tahan nih. Gitu. Sumpah sedih. Terus apalagi yang udah didapat dari pencapaian mengimpersonate Kak Olga? Alhamdulillah dari pakaian juga gitu kan. Selama ini kita beli baju aja masih mikir gitu kan. Alhamdulillah pas di Jakarta sama emak beli baju apa aja terserah, yuk beli Dika. Sepatu beli Dika. Karena buat kebutuhan syuting juga ya. Iya, buat syuting. Nah di situ aku bahagia banget kok. Itu udah bahagia bagi kamu? Bahagia banget. Terus turun mobil, naik mobil itu aku ya dulu kan masih figuran kan, naik busway. Kadang udah penuh nih kursi nih, berdiri nih seperti ini kan. Jadi alhamdulillah sekarang nggak kena hujan, nggak kena panas. Bersyukur itu bersyukurnya bersyukur beratus-ratus kali lipat ya. Bukan main, bukan main itu. Tapi ada nggak yang Dika belum dapat gitu, pengen apa lagi gitu? Sebenarnya banyak. Banyak. Kan kalau rumah kan udah. Nah, cita-cita aku lagi semoga aku punya mobil. Pengennya. Amin. Tapi Bismillah bukan ya. buat gaya-gayaan. Buat kerja. Terus pulang kampung bawa mobil. Nah jadi di kampung nanti yuk kita jalan-jalan. Bukan buat gaya. Tapi udah dengar kali Dika juga ada project dari Mavera nih, ada kerjaan yang menanti ke depannya. Iya insya Allah mudah-mudahan. Udah boleh dibocorin apa? Buat Ramadan. Oh buat Ramadan, Masya Allah. Semoga ya. Semoga lancar. Terus apa namanya? Jadi konten-konten yang dulu ditinggalkan, udah fokus di Olga aja. Udah sekarang udah viral nih kan gara-gara kontennya Kak Olga. Masih terus bikin konten tentang Kak Olga, nggak mau parodiin atau lagi sibuk warawiri ke TV-TV atau ke podcast-podcast aja atau mau syuting-syuting aja?
Ya sebenarnya sibuk kan kok, cuman aku sempatkan buat bikin. Karena ya memang dari dulu di konten gitu kan, aku nggak mau stop. Tetap aku sempatkan walaupun aku misalnya 20 detik tetap aku upload. Momen lucu apa sih dari parodi kontennya Kak Olga yang paling lucu, videonya memparodikan yang mana? Yang dia lagi situasi apa tuh kan kalau ngomongin lucu ya dari Kak Olga nih nggak ada yang nggak lucu, semua lucu ya. Tapi menurut kamu yang paling lucu yang mana? Yang paling kayaknya kamu ngakak gitu memparodikannya gitu dan kangen sama Kak Olga gitu. Ya seperti Koko bilang tadi sih, kalau menurut aku lucu semua kok. Lucu semua. Nggak ada ibaratnya yang ini paling lucu. Semuanya lucu bagi Aku lihat konten kamu yang kamu parodiin FTV ya Kak Olga yang sama Bang Opi Kumis itu lucu tuh, yang kamu dipanggil-panggil. Yang gitu. Tapi gerakan-gerakannya tuh kayak kamu niru-niru sendiri atau memang udah luwes atau gimana sih Dika? Sebenarnya kalau buat meniru susah sih kok. Nggak bakal ketiru karena itu tadi kan. Itu bukannya kaleng-kaleng loh. Nah justru aku malah mirip nggak sih gitu. Malah lebih kaku menurut aku gitu kan. Tapi ya udah deh, aku kan cuma hiburan gitu kan. Malah kalau dari aku susah. Satu dong prakteknya gaya Kak Olga dan sini yang gimana yang menurut kamu paling mirip gaya Kak Olga gitu. Malu. Misalkan kayak yang kayak di Facebook gitu. Bang Opi gitu atau gimana tuh ya. Gimana coba gaya Dika coba parodiin. Ada Bang Opi. Bang Opi udah makan. Ih, cakep banget hari ini Bang Opi. Nah gitu. Ya gitu ya. Dari apa namanya raut wajahnya tuh emang mimiknya mirip ya. Kamu ya mirip banget ya. Karena aku masih ngeri kok. Takutnya nanti kalau digitu-gituin banget kan, kata orang, kan banyak tuh komentar jadi diri sendiri deh gitu. Nah, akhirnya kalau memang ada komentar kayak gitu gimana? Mau jadi diri sendiri sementara kamu udah membuat persona Olga banget gitu. Wajah, badan, body language-nya, semua itu udah Olga banget. Gimana kalau misalkan disuruh jadi diri sendiri, nah gimana tuh sampai akhirnya begitu? Ya kalau menurut aku sih sampai detik ini aku diri sendiri kok. Gini seperti ini juga. Emang sehari-hari begini juga. Iya. Jadi nggak ada yang dirubah sebenarnya. Nggak ada yang dirubah. Nah terus misalnya bando, sepatu, ya itu kan ibaratnya karakter ya, karakter bukan niru, karakter. Seperti sepatu ya, sepatu kan namanya dijual orang kan kita beli, bukan harus mirip gitu kan. Kalau menurut aku sih aku diri sendiri. Diri sendiri nggak tapi niruin tapi ngefans. Berawalnya ngefans, idola. Kalau memang wajah dan semuanya mirip ya nggak perlu ada yang disalahkan. Emang ini kan pemberian Allah ya. Iya pemberian Allah, ya kan, bersyukur ya. Benar kok. Oke. Nah, kita akan lihat juga nih ada beberapa foto yang ada di layar. Kalau nanti kamu lihat foto ini, apa yang ada di benak kamu ya? Kita akan masuk ke segmen Describe Me. Jadi lihat fotonya, apa yang ada di benaknya Dika mengenai foto tersebut ya. Kita lihat Describe Me, foto pertama untuk Dika. Ini dia. Ray. Sedekat apa kamu sama Ray? Baru kenal sama Ray atau udah lama? Baru banget. Tapi udah deket. Iya. Karena sering bareng tiap hari. Gimana ngeliat sosoknya Ray? Nah ini aku jujur dari hati sendiri ya. Nggak ada setting-setting, nggak ada briefing sebelumnya, nggak ada. Kalau Bang Ray awal kenal dari live kemarin itu juga pas Mak Pera masuk. Awalnya ya ibaratnya orang kota kan. Nanti aku datang di Jakarta diterima nggak ya gitu, dicuekin nggak sih? Tapi alhamdulillah aku sampai Jakarta buka pagar itu Bang Ray duluan yang nyambut. Kebetulan lagi duduk di teras. Wow ini yang Bang Ray lah macam. Tapi alhamdulillah aku nggak bohong, ini sumpah demi Allah baik banget. Di mata kamu baik ya? Iya disambut dengan ramah baik. Ya. Ramah. Jadi nggak membeda-bedakan nggak ya. ada beda. Merangkul gitu. Saling support saling semuanya. Support ya. Itu Ray ya. Kita lihat foto yang kedua. Check it out. Ini Dion. Kak Dion. Kan ini yang masih aktif di Mak Vera, ada tadi trio lebay ya, Dion, Ray dan juga kamu sekarang di Mak Vera. Kalau Dion gimana orangnya? Kalau Kak Dion orangnya diam. Cuma bagi aku Kak Dion ini kedepannya ini pasti orang ini membimbing adik-adiknya. Karena
dia kan lebih tertua nih di kita. Nah, kalau bagi aku Kak Dion ini nanti ke depannya dia membimbing kita sebagai adik-adiknya. Mensupport, mengajak sukses bersama. Tapi orang gimana sama kamu baik? Asik seru. semua pokoknya. Kita nggak ada namanya iri, nggak ada beda-beda, nggak. Pokoknya alhamdulillah kita bertiga trio lebay ini, yuk kita sukses semuanya, yuk kita sukses bareng yuk. Walaupun nanti jatuh semua, naik semua. Waduh, luar biasa. Bagus loh kata-katanya loh. Pintar loh. Ini masa sih baru belajar. Kita lihat foto berikutnya ya untuk Dika, ini dia. Bang Billy. Gimana lihat Bang Billy? Udah pernah ketemu Bang Billy kan? Udah. Udah berapa kali ketemu Bang Billy? 1, 2, 3 kali. Gimana responnya Bang Billy? Kayak mirip abang gue nih gitu. Apa gimana sih? Gimana respon dia? Ya waktu pertama kali bertemu, dia langsung bilang, mau kamu masuk TV? Ya mau Kak. Siapa sih yang nggak mau gitu. Mudah-mudahan kamu jadi artis ya. Itu kata Bang Billy. Ikutin jejak almarhum. Itu kata Bang Billy. Itu langsung bukan dipublis, bukan, itu ngomong langsung depan mata aku. Dan langsung itu masuk ke hati ya, kayak ternyata didukung gitu. Didukung banget. Sepenuhnya gitu ya. Iya. Dan betul. katanya nanti besok mau syuting FYP kan, programnya Bang Billy ya. FYP bukan Bang Billy itu punya program apa sama Anwar tuh? Ini. Apa ya? Ada juga di Trans 7 ya. Raffi Ahmad sama Irfan ya. Benar. Ini bokeh yang bikin ini. Iya. Nah, semoga nanti sama Bang Billy punya program juga ya. Amin. Insyaallah. Oke, Bang Billy juga orangnya baik ya. Baik banget. Kita lihat juga foto berikutnya nih untuk Dika. Check it out. Mak. Wow. Gimana nih Mak Vera? Mak Vera sih kayak ini gaul banget ya, kayak anak muda banget ya. Kayak umur 17 ya kok. Kayak anak Gen Z deh posenya deh. Kayak masih SMP gitu ya. Nggak tua-tua ya Mak Vera ya. Iya sampai sekarang. Dari zaman ada ke Olga sampai sekarang, mukanya begitu-gitu aja ya. Tetap imut. Malah makin awet muda ya. Iya, awal juga aku ketemu kayak umur 18 gitu kan. Lebay dikit ya, Mak. Tapi emang bener sih, ini emang bukan karena ada Mak Vera ya, emang boleh dibandingkan dari dulu sampai sekarang Mak Vera nggak berubah. Iya, betul. Gini-gini aja, sampai gitu-gitu aja. Orang tua aku juga bilang gitu, kok. Mak Vera masih muda ya. Iya. Oh iya, Mak, aslinya masih muda. Nah, menurut kamu Mak Vera seperti apa orangnya? Ya sebelumnya aku terima kasih juga buat Mak. Orangnya baik. Tapi kita yang nggak tahu ya, pokoknya itu semua Tuhan yang tahu. Kalau aku menilai baik. Yang pertama, dari kampung juga aku semuanya jujur, Mak, aku nggak punya duit. Aku ninggalin anak istri. Ya takutnya nanti orang kan keberatan kok, ya kan? Terus Mak bilang gini, udah kamu nggak usah pusing urusan itu. Tempat tinggal nggak usah kamu pusing. Tiket Mak pesenin, itu awal berangkat. Ya Allah makasih Mak, ya ini Mak TF buat di jalan gitu. Nah itu aku beruntung banget kok. Dan akhirnya aku juga kan minjam nih duit sama orang tua karena takut kan di jalan. Apalagi kan sama Mak nggak pernah ketemu nih, takutnya nanti kenapa ya namanya gitu. manusia kan, pasti dong. Kamu tuh udah berpikir yang negatifnya dulu deh gitu ya. Iya gitu, takutnya di Jakarta nggak dijemput apa. Akhirnya aku pinjam duit sama orang tua 300.000 waktu itu. Mak, ini aku buat pegangan aja. Kalau misal aku ketemu sama Mak Vera, ini duit nggak bakal aku pakai. Alhamdulillah sampai kemarin aku balik kampung itu duit aku nggak kepake 300. Itu maksud aku saking baiknya Mak Vera. Saking dia benar-benar handle kamu, support kamu di sini. Betul. Benar-benar niat gitu ya. Dan memang nggak bohong gitu. Apa yang disampaikan di live TikTok tuh benar-benar kejadian gitu semuanya. Iya. Betul kok. Jadi nggak ingkar janji ya. Nggak ingkar janji. Suportif banget ya. Dan memang mensupport kamu banget di Jakarta gitu ya. Iya, alhamdulillah kok. Sampai sekarang ya. Semoga cocok terus sama Mak Vera ya. Insya Allah. Semoga kita diberi umur panjang semuanya. Amin. Agar bisa bersatu terus. Betul. Ada lagi foto ya, satu lagi ya buat Dika ya, ini dia. Nah ini yang terakhir, idola kita semua, Kak Olga Syaputra ya. Bener, tuh sumpah. senyumnya, matanya, hidungnya tuh mirip banget gitu.
Apalagi kalau pakai bando gini kan, sepatu gini, itu tuh Olga banget, Kak, Olga banget gitu. Apa yang Dika ingin sampaikan kepada orang yang ibaratnya udah menjadi pembuka rezekinya Dika. Berkat orang ini, berkat sosok ini, Dika itu dikenal orang dan Sedih aku. dan rezeki Dika terbuka gara-gara sosok Olga Syaputra gitu. Meskipun nggak kenal gitu ya, dari lubuk hati paling dalam, apa yang ingin kamu ucapkan dan sampaikan kepada kita semua kalau melihat sosok almarhum Olga Syaputra? Ya jujur ya kok. Aku justru itu aku idola sama beliau itu. Aku idola pertama, orangnya itu nggak neko-neko kok. Mulai dari kostum, setiap dia manggung gitu ya, cukup pakai kaos gitu, yang leher segini. Makanya aku niruin. Memang aku orangnya nggak neko-neko juga. Dari kostum juga aku nggak mau yang banyak-banyak motif gitu kan. Nah maka itu aku idola dari dulu sama dia itu. Terus memang orangnya baik ya, bukan dari TV aja, nyatanya memang baik. Karena aku kan mantau terus dulu kan. Justru itu aku idola. Terus aku sering begini loh, waktu beliau masih hidup, aku nonton kan, ya Allah, semoga nasib aku kayak dia ya gitu. Bener, ini sumpah demi Allah, aku dulu nonton, semoga aku nanti rezeki sama kayak dia ya, jadi artis, beli rumah, dan rumahnya bagus loh, ada kolam berenang gitu. Sampai aku bilang ke istri gitu, kalau kita punya rumah, aku mau bikin kolam berenang nanti, nggak perlu besar, kecil aja, bisa mandi gitu sama anak-anak. Aku pengen banget kayak Olga gitu. Nah bukan karena aku pansos, bukan kok. Nah itu aku yang jadi terharu sama beliau itu. Memang orangnya baik banget, dermawan. Energi itu nyampe ke kamu ya. Alhamdulillah. Contoh aja konten kan. Aku sudah bikin konten kuliner, ngevlog, memperkenalkan ini itu nggak naik. Nggak jadi. Terus musimnya live nyanyi, aku beli soundcard. Modal. Semuanya ada 8 juta itu. AP harus 2 gitu Iya, kan. nggak juga berhasil. Enggak juga naik. Malah aku pikir ya Allah kapan FYP-nya ya. Kan zaman FYP trending gitu kan. Kok postingan aku segini-gini aja. Ketika niruin ke Olga cuma joget-joget viral. Nah itulah Rezeki. rezeki. Malah kita nggak ada modal apa-apa kan. Modal bando. Berarti gini ya, ibaratnya aku mau sampaikan, yang mau aku sampaikan nih kepada Dika dan juga yang nonton, sosok almarhum Olga Syaputra itu meskipun nggak ada tuh, beliau tetap masih memberikan rezeki ke orang gitu ya. Amin ya Allah. Itu ya. Amin amin. Itu kebaikan itu nyampe gitu ya. Benar. Jadi pahala gitu. Karena aku juga kalau ngeliat sosok Kak Olga juga sedih juga, karena sama aku juga panutannya juga ngefans sama Kak Olga karena satu sanggar kan. Iya, Ketika bener beliau kok. nggak ada tuh sedih banget. Sedih itu bukan berarti kayak kehilangan, karena dibilang deket banget juga enggak. Tapi sedihnya tuh kayak kalau nonton TV tuh kayak nggak seru aja karena nggak ada karena nggak ada Kak bener. Olga. Karena dulu tuh nonton TV tuh karena pengen lihat Kak Olga gitu. Aku merinding loh kok. Bener. Iya gitu. Apalagi kalau lagi zaman-zaman sahur, buka puasa, yang ditunggu-tunggu tuh selain azan maghrib tuh ya Kak Olga gitu. Iya, betul. Jadi sedihnya tuh sekarang kenapa di TV tuh nggak ada sosok yang kita tunggu-tunggu gitu. Iya. Karena dia jalan aja, dia nggak ngomong aja, orang tuh udah lucu gitu. Baru keluar gitu ya kok. Keluar aja udah lucu Orang gitu. itu udah energi itu nyampe histeris banget banget. gitu. Itu yang bikin aku sedih gitu. Walaupun aku nggak ibaratnya kenal iya, tapi nggak deket. Tapi aku ngerasa kayak aku tuh kayak punya sosok panutan yang dimana ini entertainer sejati. Iya, betul. Semua orang tuh suka sama dia. Nggak ada yang nggak suka. Semua orang suka itu. Dan itu kita kehilangan ya. Kita semua kehilangan. Maka itu kok aku juga bingung ya sama orang gitu kan yang menghujat. Kenapa sih? Kan aku kan idolanya sama orang yang baik. Itu orang baik loh. Sedunia kok aku dihujat gitu. Kenapa sih? Kecuali aku parodinya yang negatif gitu, menghina, menjatuhkan. Aku parodi Yang positif. Yang positif Menghibur. loh. Menghibur. Kok aku dihujat gitu? Ada apa sih gitu? Nah balik lagi, itulah dunia entertain. Dunia entertain Iya. sekarang gitu kan. Ada haters, ada lovers, ada pro dan kontra. Tapi kamu harus siap menghadapinya, mentalmu harus kuat ya. Insya Terakhir Allah. sebelum kita tutup segmen Juara Viral episode kali ini.
Apa yang ingin Dika sampaikan kepada yang nonton ataupun di luar sana yang masih berjuang nih untuk mencari FYP, membuat konten, pejuang konten, apa yang ingin Dika sampaikan? Oh ya, ini buat semuanya ya, terutama buat orang kampungku di Curup Rejang Lebong, Kesambe Lama tepatnya ya, tempat daerahku itu. Pokoknya bikin konten, jangan pernah berpikir ini naik nggak ya, ini FYP nggak ya, nggak usah berpikir kayak gitu. Contoh seperti aku ya, kuliner semua ini aku udah coba semua, ketemunya di sini. Jadi semuanya jangan takut gagal. Pokoknya ini karyaku, udah jalanin. Setahun nggak naik, ubah. Pokoknya pasti ketemu seperti di titik aku sekarang. Oke, Dika Olga terima kasih banyak. Ya, Sukses ya Dika ya. Amin ya Dengan Allah. adanya Dika kan di sini mengobati orang-orang yang kangen dengan sosok almarhum Olga Syahputra ya. Sekali lagi semoga Dika sukses ke depannya. Harus semangat, jangan dengerin haters ya. Tetap berkarya dan tetap positif dan tetap bersinergi dengan Mbak Vera dan manajemen apa? Aku mau mengucapkan terima kasih buat Mboke Panderwit. Ini orang spesial banget di hatiku. Beliaulah yang membelikan aku rumah. Oke, iya. Kita berdoa dulu ya buat Kak Olga. Kita kirim Al-Fatihah ya buat Kak Olga. Bareng-bareng kita berdoa yuk buat Kak Olga. Buat ini juga Mak ya. Apa? Bang siapa Mak? Pokoknya almarhum Mboke siapa? Om Heri. Om Heri. Erik. Om Iya. Erik dan juga Kak Buat Om almarhum Erik. Kak Olga Syahputra. Kita kirim Al-Fatihah ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sehat selalu Iya. Kakak Yoga. Amin. Pokoknya sekali lagi terima kasih ya Dika udah di sini, Kak Olga almarhum tenang di sana dan tentunya di lapangan kuburnya diterangkan kuburnya Iya. dijadikan ahli surga ya. surga. Karena banyak yang sayang sama Kak Olga ya. Dan tadi buat Om Boke yang udah ngasih rumah terima kasih. Om Boke Iya. aku lah Om Boke. Mboke itu cewek, Koko. Ibu Boke aku lah Bu. Beliau orang baik. Beliau orang baik Iya, ya. Semoga alhamdulillah. dipertemukan dengan orang-orang baik ya. Terima kasih sekali lagi Sobat Viral sudah menyaksikan Jurnal Viral kali ini. Dan jangan lupa saksikan terus Jurnal Viral di Transvision Insert Channel ya. Dan juga di YouTube-nya Transvision Official dan juga YouTube-nya Insert Official ya. Kalau begitu Richard Ricardo pamit. Sampai jumpa lagi di Jurnal Viral episode berikutnya. Bye-bye. Dika makasih ya. Oke. Hancur hatiku. Hancur gak tuh? Hancur hati.